Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Bapak. Baik, sebelum kita belajar, silakan keluar bikin doanya ya. Mana kabar anak bapak semuanya? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Keisha. Keisha. Oke, baik. Silakan anak-anak bapak berdiri dulu semuanya. Berdiri. Kita akan menyanyikan Solera. Suaranya ya. Silakan duduk kembali di tempatnya. Ya. Baik, sebelumnya kita akan melakukan kesepakatan kelas. Satu. Tidak boleh ribut. Tidak boleh Ribut. Tidak berjalan. Tidak boleh berjalan. Ya. Tidak jalan-jalan. Tidak berjalan. Tidak. Ya. Jika ingin keluar harus permisi. Bisa dipahami? Bisa. Sepakat? Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya nih kepada anak Bapak. Apa saja tumbuhan yang biasanya dapat dijadikan obat oleh masyarakat Melayu Riau? Ada yang tahu? Jambu. Yang lain?
Ya, bunga sepatu bisa tuh untuk pengobatan tradisional Melayu. Nah, anak bapak tahu nggak apa saja bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya dari tumbuhan tersebut? Oke, batang, akar, daun, terus buah. Ya benar. Ada lagi? Ada lagi? Nah, hal ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu tujuan pembelajarannya itu melalui kegiatan menonton video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi tumbuhan dan fungsinya dari masing-masing bagian tumbuhan dengan tepat. Nah, Bapak akan menampilkan sebuah gambar nih. Perhatikan ya. Perhatikan gambarnya. Nah, silakan amati. Berdasarkan gambar yang telah diamati, apa yang dapat anak-anak Bapak jelaskan? Buahnya kenapa? Kayu. Mati. Sekarang saya mau tanya lagi. Hal apa biasanya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Tidak tidak terkena sinar matahari, tidak dikasih, jadi sangat beragam. Apa saja penyebabnya dari tumbuhan ini bisa seperti ini. Nah, sekarang Bapak akan membagi anak Bapak semua ke dalam 3 kelompok yang telah dibentuk sebelumnya. Sudah duduk berkelompok? Nah, ini untuk kelompok 1. Yang ini untuk kelompok 2, kemudian ini kelompok 3. Bapak akan membagikan LKPD. LKPD-nya nih. Kelompok 1. Sudah dapat semua kelompok 1? Ya. Sekarang kelompok 2. Masukkan KPD-nya. Ya, kabar ya. Diobot ke mana? Ya, seperti kemarin. Coba udah pas? Ini lagi nih. Ini kelompok 3. Dapat semuanya? Nah, jangan dikerjakan dulu lah. Jangan dikerjakan dulu. Jangan dikerjakan dulu. Ya, bentar. Bapak mau menjelaskan cara pengerjaan KPD-nya. Jadi, untuk kelompok 1, silakan sebutkan bagian tumbuh-tumbuhan yang ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Tuliskan di sini bagian tubuh tumbuhannya. Kemudian jelaskan fungsinya, ya. Oke. Sekarang ya sama. Sekarang kelompok 2. Nih, silakan diisi ini bagian tubuh-tumbuhannya. Kemudian beri tanda panah, misalnya daun, mana daun, kasih tanda panah. Baca tulisan di bawahnya ya, ini fungsinya. Paham?
Oke, sekarang kelompok 3, Bapak jelaskan. Nah, perhatikan kelompok 3. Ini ada gambar dan soalnya. Silahkan dijawab berdasarkan gambar yang ada. Ya, semua soal sampai belakang. Ini tidak ini aja yang ada soalnya. Sebelum mengerjakan, silakan perhatikan video berikut ini. Perhatikan ya, supaya Bapak dapat menjawab. Oh iya, aku bawa nama. Tiga. Oke, perhatikan anak Bapak semuanya video berikut ini. Kan ada pohon yang sangat besar. Pohon Perhatikan. tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu kenapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Perhatikan semuanya tuh. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Tuh, perhatikan Akar semuanya. berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral di dalam tanah. Kalian perhatikan KPD-nya. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Fungsinya. Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke dalam melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai Nah, berbuah. sekarang buah. Tampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Fungsinya. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu,
Buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Sekarang silakan anak-anak Bapak kerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Berkelompok ya. Waktunya 10 menit ya. Ayo, kerjakan. 10 menit waktunya dari sekarang. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Satu bisa. Ya, nomor 3. Ya. Bagian paling bawah. Kelompok 2. Bisa. Isi mananya ke sini, kemana coba? Ini tulisannya akar, bakar. Itu caranya. Aduh apa? Ya, itu diberi tanda panah. Diberi tanda panah. Ya, itu termasuk akar, atau batang, atau daun, atau buah, atau bunga. Nanti diberi tanda panah ya. Oke, nomor 3 Pak. Akar kebuka, akar serabut. Suaranya harus diskusi dengan teman kelompoknya. Kelompok 1 sudah siap? Silakan dikerjakan ya. Ya, harus berdiskusi dengan temannya. Enak? Kalian sudah paham? Dengan temannya. Ada yang tak paham? Gimana? Apa nak? Nomor 1, yang mana? Yang daun. Kenapa? Tahu, kenapa nggak tahu? Halo? Daun. Udah siap semuanya? Kelompok 1 berapa lagi soalnya belum? Satu lagi kan? Ya, satu lagi. Ya, kelompok 2 sudah siap? Gitu. Kelompok 3 sudah siap? Oke, kita tunggu kelompok 1 dulu sebentar. Oke, kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai. Nah, sekarang dalam menentukan siapa perwakilan yang presentasi, kita bermain game. Yang kalah dia yang bakal presentasi ya. Paham? Sekarang kelompok 1 dulu nih. Sini baris semua yang dulu sini. Baris dulu. Kelompok 1.
kelompok 1 di sini. Nah, semuanya di sini. Ini tangannya. Ini tangannya. Ini. Nah, di sini. Nanti siapa yang bertangkap, dia yang mempresentasikan. Ada sini. Ada, ya. Cepat, kelompok 1-nya. Ya, kelompok 1 semuanya. Ke depan. Sudah. Tidak. Ya, nama gamenya Teng Buku. Cepat. Belum. Ayo. Siapa yang tertangkap, dia yang akan mempresentasikan ke depan. Nah, ini ada musiknya. Ya, maju. Siapa namanya? Ya, nanti presentasi sini. Sekarang silakan dulu lagi. Sekarang kelompok 2. Sambil bersuara Teng Buku ya. Bisa? 1, 2, 3. Teng buku, selai laki yang batu, mata pendek, mata batu, orang belakang tangkap satu. Teng boleh masuk. Dulu, kelompok 2 sudah dapat nih yang presentasi sekarang. Kelompok 3. Ya, sekarang kelompok 3. Ya, ayo. Sana, sini. Sini. Siapa yang lu gini kan? Ya, cepat. Baris dulu. Ya. 1, 2, 3. Ya, di semuanya. Oke, sekarang kita udah dapat semuanya yang mempresentasikan. Ini punya kelompok 1 kan? Kelompok 2 mana? Punya yang ini. 3. Nih, perhatikan juga gambarnya. Namanya dulu. Ya. Menyerap air. Berarti di sini apa ini? Daun. Nomor 2. Buah. Nomor 3. Dengan nomor 4. Batang. Nomor 5. Ya, betul. Kamu tangan dulu semua yang kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2. Sekarang kelompok 2. Nih. Sini dulu. Ini bunga. Yang ini? Ya. Nah, sekarang ini apa namanya? Terakhir, kata. Ya, betul semua ya.
perhatikan. Jangan ada yang ribut. Nah, bacakan yang keras. Ya, itu saja jenis tumbuhan. Ya, suaranya. Ya. Ya. Oke, sekarang nomor 2. Di dalam daun terkandung ya, fungsi klorofil apa? Ya. Sekarang nomor 2. Akar. Ya, 2 macam akar, apa saja itu? Serabut. Ya, nomor 2 sekarang. Pohon silakan berdiri. Sekarang batang. Suaranya yang lain, teman-teman yang lain suaranya perhatikan. Ya, menahan air. Nah, sekarang fungsi kambium. Apa fungsi kambium? Ya, tumbuhan. Bunga. Ya, benar kelompok 2, kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya. 3. Nah, setelah anak-anak Bapak mempresentasikan semua dan jawabannya sudah bagus, Bapak akan memberikan penguatan kembali mengenai materi kali ini. Nah, ini bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Ini apa tadi? Akar. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan mineral dari tanah dan meneruskannya ke batang. Kemudian apa lagi fungsinya? Sebagai penopang agar tanaman tetap kokoh dan tidak rubuh. Sekarang ini apa itu? Batang. Apa fungsi batang? Sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Kemudian sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Kemudian ini apa ini? Yang hijau-hijau. Yang daun. Apa fungsi daun tadi? Sebagai alat fotosintesis. Sebagai alat fotosintesis. Ya, benar. Iya. Daun juga sebagai alat pernapasan bagi tumbuhan. Jadi daun ini sangat penting juga dalam tumbuhan. Dia sebagai alat pernapasan. Kemudian bunga. Apa fungsi bunga? Sebagai tempat penyerbukan. Apa nak? Sebagai tempat penyerbukan. Bunga. Tempat penyerbukan. Nah, biasanya penyerbukan ini terjadi seperti apa? Ada yang tahu? Ya, dari lebah. Dari lebah kan? Nah, sekarang buah. Ada yang tahu buah? Tahu pastinya buah. Bagi manusia. Buah. Untuk melindungi biji. Kemudian apa lagi fungsi buah nih? Fungsi buah untuk membantu dalam penyebaran biji-bijian. Dan ada juga nih fungsi dari buah sebagai penyedia cadangan makanan ketika melakukan pertambahan. Nah, Bapak juga akan menjelaskan nih beberapa bagian dari tubuh tumbuhan. Tadi ada daun.
Ada yang tahu macam-macam daun? Jenis-jenis daun. Jenis-jenis daun. Daun tulang daun sedang. Ya. Ada lagi? Jenis-jenis daun. Jenis-jenisnya menjari. Jadi daun itu bentuknya berbagai macam, ya. Jadi tidak hanya satu saja bentuk daun itu. Kemudian untuk akar, apa saja jenis-jenis akar? Nah, yang daun tadi ini ada 4 juga ya. Melengkung. Jadi daun melengkung pernah lihat? Melengkung. Kemudian menyirip. Pernah lihat? Bentuk daun menyirip. Nah, kalau akar, dia ada 2 jenis akar. Apa saja? 2 jenis akar. Tadi kalau bertiga dijawab sepertinya. Apa? 2 jenis akar. Tunggal dan serabut. Apa bedanya? Tunggal dan serabut. Kalau serabut dia lebih kecil, lebih banyak juga. Oke, paham semua ya? Nah, sekarang silakan anak-anak Bapak mengerjakan soal yang ada di layar. Perhatikan. Soalnya ABC ya. Jadi anak-anak Bapak langsung tulis jawabannya saja ya. Ya, di belakangnya. Bapak bacakan. Ya baik, perhatikan. Jadi setelah Bapak bacakan harus langsung anak-anak Bapak jawab. Pertanyaan nomor 1 harus fokus ya, fokus, cepat, teliti. Nggak usah langsung jawabannya aja ya. Ada 5 soal. Pertanyaan nomor 1, dengarkan. Bagian tumbuhan yang uniknya terdapat pada bagian bawah disebut A. Batang, B. Akar, C. Daun, D. Bunga. Langsung tulis. Bagian tumbuhan yang umumnya terdapat pada bagian paling bawah. A. Batang, B. Akar, C. Daun, D. Bunga. Oke. Tulis saja ABC-nya ya. Sekarang nomor 2. Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis daun. A. Bertulang basah, B. Bertulang menyirip, C. Bertulang menjari, D. Bertulang sejajar. Bapak tadi sudah jelaskan. Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis daun. A. Bertulang basah, B. Bertulang menyirip, C. Bertulang menjari, D. Bertulang sejajar. Ya. Nomor 3. Cadangan makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan yang dapat dinikmati oleh makhluk hidup lainnya disebut A. Akar, B. Bunga, C. Buah, D. Batang. Sudah? Ya.
sekarang nomor 4. Berikut ini yang merupakan fungsi bunga. Fungsi bunga ya. Kecuali. Berarti kalau kecuali yang tidak. Dulu nak. Bisa dulu. Ya, sekarang nomor 4. Berikut ini yang merupakan fungsi bunga. Kecuali. Kalau kecuali berarti yang tidak. A. Tempat terjadinya penyerbukan. B. Sebagai cadangan makanan. C. Sebagai perhiasan yang membuat tumbuhan menjadi indah. D. Sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Bapak ulangi sekali lagi. Berikut ini yang merupakan fungsi bunga. Kecuali A. Tempat terjadinya penyerbukan. B. Sebagai cadangan makanan. C. Sebagai perhiasan yang membuat tumbuhan menjadi indah. D. Sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Seperti yang Bapak bilang tadi. Kecuali nanti yang tidak. Oke. A. Tempat terjadinya penyerbukan. B. Sebagai cadangan makanan. Kalau kecuali berarti yang tidak. Yang tidak termasuk ke dalam fungsi bunga. Sekarang nomor 5. Belum? Nah, kalau belum. Bapak ulangi sekali lagi ya. Terakhir. Berikut ini yang merupakan fungsi bunga kecuali A. Tempat terjadinya penyerbukan. B. Sebagai cadangan makanan. C. Sebagai perhiasan yang membuat tumbuhan menjadi indah. D. Sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Oke, nomor 5. Di bawah ini yang merupakan fungsi daun adalah fungsi daun ya. A. Tempat terjadinya fotosintesis. B. Tempat terjadinya penguapan. C. Sebagai alat pertumbuhan. D. Semua jawaban benar. Sekali lagi ya, ulang ya. Di bawah ini yang merupakan fungsi daun adalah A. Tempat terjadinya fotosintesis. B. Tempat terjadinya penguapan. C. Sebagai alat pernapasan tumbuhan. D. Semua jawaban benar. Ya. Semua jawaban benar maksudnya A, B itu benar. Ya. Sudah? Sudah? Ini tidak boleh diskusi. Ini individu. Ya? Sudah siap kan? Sudah siap? Nah, duduk di tempatnya masing-masing. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini mengenai tumbuh-tumbuhan dan rupiah? Ayo, tunjukkan. Kesimpulan pembelajaran hari ini dari tumbuh-tumbuhan dan rupiah. Kesimpulannya. Ayo. Daun Apa itu maksud apa? Sebutkan namanya dulu. Suaranya. Namanya siapa? Berdiri. Namanya belakang namanya. Berdiri. Serah. Udah.
Ada, cepat. Ada, cepat. Yo, siapa namanya? Nah, Rifki akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa kesimpulannya dari pembelajaran hari ini? Ya, kata Rifki dalam. Nah, kata Rifki kesimpulan hari ini kita belajar mengenai tumbuh-tumbuhan dan fungsinya yang ada di dalam tumbuhan atau pohon. Setuju? Dan setuju. Nah, Bapak akan menunjukkan lebih jelas lagi. Jadi tumbuh-tumbuhan ini ada 5. Yang pertama akar, kemudian batang, kemudian akar dari bunga, belum daun, satu lagi apa? Wah, dan semuanya memiliki fungsinya masing. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar ini. Nih, bagaimana perasaan anak-anak Bapak setelah pembelajaran hari ini? Yang mana? Mengajukannya yang mana? Yang ini? Kalau sudah ganti yang ini. Berarti pembelajaran hari ini menyenangkan. Anak-anak Bapak ada yang mengalami kendala selama pembelajaran? Ada tidak? Nah, jika tidak ada kendalanya? Apa kendalanya? Apa? Tidak boleh tunjukkan. Baik, jika tidak ada kendalanya, kita tutup pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas tutup.